Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Fajiri, Eskil MSI, dosen ASN P3K pada program studi pemanfaatan sumber daya perikanan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Shah Kuala. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teknologi Penangkapan Ikan Bertanggungjawab. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa semester 6 dengan kode mata kuliah STPT 3050 yang berbobot 2 SKS yang diselenggarakan selama 16 kali pertemuan tatap muka yang terdiri dari 14 kali pertemuan materi serta masing-masing 1 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan 1 kali pertemuan untuk ujian akhir semester. Mata kuliah Teknologi Penangkapan Ikan Bertanggungjawab membahas konsep dasar, prinsip dasar dan penerapan teknologi penangkapan ikan yang mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan serta kelestarian ekosistem perairan. Materi yang dipelajari meliputi pengenalan alat tangkap ramah lingkungan, aspek teknis operasional penangkapan ikan, selektivitas alat penangkapan ikan, mitigasi hasil tangkapan sampingan atau mitigasi bycatch, dampak alat tangkap terhadap habitat serta penerapan prinsip CCRF yang dikeluarkan oleh FAO. Selain itu, mata kuliah ini juga mengintegrasikan pendekatan EAFM melalui 6 domain utama, yaitu habitat dan ekosistem, sumber daya ikan, teknologi penangkapan ikan, aspek sosial, aspek ekonomi serta kelembagaan. Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa diharapkan memahami bahawa pengelolaan perikanan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi tetapi juga memperhatikan keseimbangan ekologi, kesejahteraan masyarakat, nelayan serta tata kelola perikanan yang berkelanjutan. Adapun capaian pembelajaran lulusan ataupun CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 04, iaitu mahasiswa mampu mengembangkan prinsip-prinsip teori dan metode yang berkaitan dengan teknologi, sistem pengelolaan, rekayasa alat tangkap serta armada perikanan berbasis Sustainable Development Goals atau SDGs. Sementara itu, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang meliputi CPMK 194, iaitu mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan. CPMK 195, iaitu mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dan metode penerapan teknologi penangkapan ikan yang tidak merusak lingkungan. CPMK 196, mahasiswa mampu menilai dampak penggunaan teknologi penangkapan ikan terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan dan lingkungan laut. Dan CPMK 197, mahasiswa mampu mengevaluasi serta menentukan kesesuaian teknologi penangkapan ikan yang bertanggungjawab dalam konteks perikanan lokal maupun global. Dalam proses pembelajaran ini terdapat 3 komponen, yaitu yang pertama delivery, interaction dan assessment. Pada tahap pertama yaitu delivery, saya menyediakan rencana pembelajaran atau RPS, bahan ajar serta berbagai materi pembelajaran yang dapat diakses melalui platform e-learning Universitas Shah Kuala. Penyampaian materi dilakukan secara tatap muka dengan pendekatan interaktif yang didukung oleh presentasi, video pembelajaran, studi kasus, hasil-hasil penelitian terbaru, alat peragam miniatur alat tangkap serta pemanfaatan teknologi digital sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, pada tahap yang kedua yaitu interaction, pembelajaran dirancang untuk mendorong komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa melalui diskusi kelas serta tanya jawab, analisis kasus, presentasi kelompok serta kegiatan-kegiatan kolaboratif yang mengaitkan konsep teori dengan permasalahan nyata di sektor perikanan tangkap. Sedangkan pada tahap yang ketiga yaitu assessment, penilaian ini dilakukan secara berkelanjutan melalui asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif meliputi kuis, tugas individu maupun kelompok, penerapan case method serta team based project yang bertujuan mengembangkan kemampuan analisis pemecahan masalah dan kerjasama tim. Sementara itu, asesmen sumatif dilakukan melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester untuk mengukur ketercapaian seluruh capaian pembelajaran mata kuliah.
Distribusi penilaian pada mata kuliah ini disusun berdasarkan capaian pembelajaran, iaitu CPMK 194 sebesar 5%, CPMK 195 sebesar 25%, CPMK 196 sebesar 20%, dan CPMK 197 sebesar 50%. Sehingga penilaian lebih menekankan pada kemampuan mahasiswa dalam menganalisis dan mengevaluasi penerapan teknologi penangkapan ikan yang bertanggungjawab. Model pembelajaran yang digunakan merupakan kombinasi case method dan project based learning dengan berbagai metode seperti presentasi interaktif, diskusi kelompok, analisis studi kasus, praktik penyelesaian masalah, serta penyusunan rekomendasi teknologi penangkapan ikan yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Referensi yang digunakan berasal dari buku-buku teks nasional dan internasional, pedoman FAO, CCRF maupun EAFM, berbagai regulasi nasional di bidang perikanan tangkap, serta artikel-artikel ilmiah bereputasi internasional yang relevan dengan perkembangan teknologi penangkapan ikan berkelanjutan saat ini. Melalui mata kuliah ini, saya juga berharap mahasiswa tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga menjadi calon sarjana perikanan yang memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan sumber daya ikan, mampu merancang teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan, serta kontribusi dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab di Indonesia. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah teknologi penangkapan ikan bertanggungjawab dengan materi pada salah satu pertemuan mengenai bubu dengan jaring insang, mana yang ramah lingkungan. Okey, baik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah Sehat. Gimana dengan pelajaran kita sebelumnya? Apakah kalian ada mengulang-ulang sebelumnya? Insyaallah. Jadi kemarin kan kita baru ujian tengah semester ya. Ini kan pertemuan ke-9. Jadi ujian semester tengah semester tuh di pertemuan ke-8. Jadi ini kita sudah masuki dengan pembelajaran yang baru. Jadi hari ini kita pertemuan ke-9 membahas yaitu bubu versus gillnet. Pertanyaannya, yang mana ramah lingkungan? Mungkin sebelumnya kan materi-materi kita ini kan di semester 6 nih. Mungkin kalian di semester 2, 3, 4, 5 itu sudah membahas tentang alat tangkap ramah lingkungan ya. Mungkin ini adalah tingkat level lanjutannya. Jadi kalian harus merangkup seluruh materi-materi dasar itu menjadi satu materi yang kompleks. Hari ini akan kita bahas. Kita langsung pada alat tangkapnya. Okey ya. Jadi inilah sesuai dengan RPS kita yang kita sepakati pada pertemuan pertama pada kontrak perkuliahan kita. Di pertemuan ke-9 ini, bahwa pada mata kuliah ini mahasiswa itu mampu menjelaskan fungsi minimal 2 alat tangkap yang ramah lingkungan dan 2 teknologi alat tangkap yang dalam mendeteksikan ataupun memitigasi bycatch ya, yang bukan target dalam operasi penangkapan. Sedangkan indikatornya itu ada 2, yaitu menjelaskan alat tangkapnya secara teknologi maupun secara komprehensifnya, dan ada kriteria penilaian juga, itu ada tugas dan nanti akan ada UAS yang untuk materi ini. Okey ya. Jadi ini pertemuan kita bisa juga kalian akses di e-learning nanti di e-learning Universitas Shah Kuala. Itu dah saya upload tuh materinya dan juga nanti tugas akan saya upload di situ. Okey, sudah bisa kita mulai untuk kuliahnya? Siap. Okey ya. Mungkin sebelum kita mulai, mari kita baca doa bersama dulu ya. Berdoa dimulai. Baik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Ini saya ulang kaji ini ya. Yang manakah alat tangkap ikan yang ramah lingkungan? Coba kalian urutkan. Siapa yang bisa urutkan? Okey, siapa? Sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Disabri Gerki. Yang ramah menurut ini Pak dari nomor 7 2 6 5 3 4 1. 4 dan 1. Okey, saya catat ya.
Mungkin satu orang lagi biar kita ada perbandingan. Siapa? Dari sebelah sini lah. Siapa? Oke, siapa? Sebutkan nama. Perkenalkan, masih ada desa. Menurut saya Pak, alat tangkap yang ramah lingkungan dimulai dari urutan yang kedua Pak. Kedua, ketiga, dan keempat, ke satu, kemudian yang ketujuh, 6 dan 5 Pak. 6 dan 5. Oke. Saya ingin tahu kenapa kalian memilih kedua nih, tapi tidak ingin bertanya yang menjawab tadi. Saya ingin tahu ada siapa yang bisa merangkum kenapa teman-teman kalian tadi itu memilih alat tangkap nih, tapi dengan sesuai dengan prinsip CCRF. Dah pernah dengar prinsip CCRF? Dah kan? Oke, mungkin siapa yang bisa menjawab kenapa ada urutan tadi? Tunjuk tangan. Ya. Nama saya Muhammad Maulana. Saya ingin merangkum pernyataan dari kedua teman saya tadi mengenai pada aspek dari alat tangkap ikan yang ramah lingkungan menurut CCRF. Pertama ada selektivitasnya tinggi Pak. Selektivitas yang tinggi, oke. Kedua itu ada tidak merusak habitat. Ya. Yang ketiga ada biogasnya rendah. Ya. Dan yang terakhir itu ada minimal ikan discard. Oke. Baik ya, kalau kita lihat dari prinsip CCRF bagus ya. Ada 11 dan itu sudah merangkum semuanya. Ada berapa tadi yang teman kalian sampaikan tadi, yaitu ada selektivitas sampai dengan tingkat keselarasannya dengan konservasi ekosistem. Nah, ini prinsip ini jangan kalian lupakan karena ini adalah tombak ukur bagi pengelola perikanan. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Apa itu alat tangkap ikan yang ramah lingkungan? Oke, siapa yang bisa jawab? Tunjuk tangan ya. Tahu saya jawab? Izin Pak. Oh ya. Oke, perkenalkan nama saya Mahfuza. Saya ingin mencoba menjawab apa itu alat tangkap yang ramah lingkungan. Menurut saya, alat tangkap yang ramah lingkungan itu alat tangkap yang digunakan sehingga menangkap ikan yang sedikit bait catch-nya atau ikan-ikan yang tidak menjadi hasil tangkapan utama. Iya, benar sekali ya. Sebenarnya jawaban yang tadi ini adalah jawaban yang ini. Nah, cuma kita rangkum menjadi suatu narasi kalimat. Dia itu tidak merusak habitat, tidak menangkap ikan yang bukan target ataupun baiket, dan tidak mengancam keberlanjutan stok ikan. Itu adalah alat tangkap yang ramah lingkungan. Beberapa contoh itu ada seperti bubu dasar, jaring insang, pancing ulur maupun rawai. Tapi ini tidak terlepas juga karena alat tangkap ramah lingkungan ini bukan di alatnya yang nih, tapi bagaimana cara mengoperasikannya. Itu yang buat kita alat tangkap ini yang ramah lingkungan. Terus juga nih, mengapa kita membutuhkan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan? Oke, mungkin nih saya jawab aja ya. Yaitu karena perikanan kita inilah sumber daya protein ya, yang penting bagi seluruh orang dunia. Karena protein hampir 50% mungkin itu didapatkan dari alam laut. Dan juga metode penangkapan ini harus berkelanjutan, karena kalau tidak berkelanjutan dia akan mengancam keberlangsungan ekosistem ataupun mata pencaharian nelayan. Ada 3 prinsip dalam menjaga bagaimana penangkapan ikan ramah ini menjadi ramah lingkungan. Yang pertama yaitu kelestarian ekosistem lautnya dalam melindungi keanekaragaman hayati dan habitat laut. Karena habitat laut ini dia sangat rapuh karena dia tidak ada yang mengganggu kecuali manusia. Kita yang menjaga dan kita yang merusak. Itu yang harus kita jaga kelestarian ini. Yang kedua juga dalam menjaga kelestarian ini kita tidak selalu lupa dengan kesejahteraan nelayan ini. Karena nelayan ini adalah sumber daya ikan yang menjadi tolak ukur dalam protein kita. Karena kalau tidak ada nelayan maka tidak ada protein dalam laut gitu, yang memanfaatkan ya maksudnya. Dan kedua itu ketahanan pangan. Jadi ikan ini merupakan sumber ketahanan pangan yang sangat bergizi dan stabil bagi masyarakat. Dikarenakan ketahanan pangan ini menjadi kalau sekarang nomor 2 ya, selain dengan bahan-bahan pertanian ikan menjadi nomor 2. Oke, sekarang baru kita masuk dengan materi kita hari ini, mengenal bubu dan jaring insang. Pertama kita kenal tuh bubu dasar. Jadi hari ini kita fokusnya itu pada bubu dasar. Bubu itu banyak ya. Ada bubu apung, ada bubu yang di sungai. Jadi kita hari ini bubu dasar.
Kenapa bubu dasar? Karena bubu dasar digunakan di laut. Bubu dasar adalah alat tangkap pasif yang berbentuk kurungan yang ditempatkan di dasar perairan untuk menjebak ikan. Konstruksinya sederhana, terbuat dari anyaman, bambu, kawat maupun dari plastik lainnya. Dia memiliki satu pintu masuk dan ada juga dua pintu masuk, dilengkapi pemberat tentunya. Cara kerjanya diletakkan di area berkarang ataupun berlumpur ataupun tempat ikan demersal bersembunyi, menggunakan umpan ataupun atraktor untuk menarik ikan, dan tentunya dia jangan ditempatkan pada dasar laut atau tumbuh karang karena itu sangat merusak. Okey, mengenal jaring insang dasar ataupun bottom gill net. Kenapa jaring insang dasar? Karena kita satu target sekarang, target ikan, karang dan demersal. Jaring insang itu adalah alat tangkap aktif yang berupa jaring yang dipasang tegak lurus di dasar laut dan ikan tersangkut pada insangnya. Gillet ya, dia ada beberapa metode kalau kalian tahu. Ada gillet, mulet dan apa satu lagi lupa saya. Ada 3 metode dalam terjeratnya ikan pada jaring insang. Dia terbuat dari benang monofilamen atau multifilamen, memiliki ukuran mata jaring atau meshes yang bervariasi, dipasang pemberat pada ujung ujung tali ris dan juga pelampung pada bagian atas. Metode pengoperasiannya itu dia ditebar memanjang di dasar laut dalam waktu tertentu. Ikan terjerat biasanya itu karena tertabrak jaringnya itu. Dia memerlukan penarikan ataupun hauling pada saat jaring siap diambil dari laut. Okey. Bubu ataupun gill net dia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Kalian bisa lihat sendiri ini pada yang kolom warna hijau itu adalah kelebihan, sedangkanlah kolom warna merah ini adalah kekurangan. Dari kedua ini mungkin saya membuatnya itu sama ya, ada 5 kelebihan dan 5 kekurangan. Ini nanti saya ingin tahu juga dari kalian nih, gimana nih kelebihan dan kekurangannya dalam alat kedua tangkap ini. Selektif mana, berapa persen dia dalam menangkap ikan target, ataupun berapa persen dia dalam mengurangi bycatch. Itu saya ingin mengetahui bagaimana caranya bubu dan gill net ini bisa kita gunakan dalam untuk keberlanjutan perikanan tangkap. Okey. Sampai saat ini ada pertanyaan? Enggak ada? Cukup jelas? Lanjut? Lanjut. Okey. Dah. Berapa menit dah? 11. Okey, kita lanjut ya. Jadi ni saya ingin kita masuk dalam metode discovery learning. Artinya itu saya yang belajar pada kalian, ya. Jadi nanti kalian yang memberikan saya informasi yang kalian dapatkan itu apa aja, tapi dengan cara apapun lah gitu yang kalian dapatkan. Jadi ini saya bagi 2 kelompok. Pas kali ini ada 2 baris. Kanan saya bubu dan kiri saya ada kelompok gill net. Ada 2 kelompok ini tugasnya yaitu mengidentifikasi perbandingan yang ada di kedua tangkap ini. Jadi saya sudah menyiapkan kedua tangkap ya. Ada tangkap bubu dan tangkap gill net. Jadi itu kalian nanti identifikasi perbandingan alat tangkap bubu dan gill net ditinjau dari aspek umumnya. Dan kedua itu identifikasi kesesuaian alat tangkap bubu dan gill net terhadap prinsip CCRF. Okey, saya beri waktu mungkin sekitar 5 menit untuk mencari infonya ya. Silakan berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya.
Okey, mungkin sudah ya, dah habis waktunya. Baik, mungkin bagi kelompok ni bisa menyiapkan jawabannya. Okey, mungkin dia mula dari kanan saya, kelompok bubu. Siapa bisa jelaskan dari aspek umumnya? Coba siapa? Baik Pak, saya akan mencoba menjelaskan secara aspek umum. Dari yang kita lihat saja, bubu dengan gillnet dari bentuknya berbeda Pak. Dia kalau bubu lebih seperti bentuk kurungan, sedangkan gillnet dia berbentuk seperti jarinya. Terus hasil tangkapannya juga berbeda. Kalau sepertinya sama, cuman mungkin jenisnya yang berbeda. Terus metode penangkapannya juga berbeda. Dia diletakkan di dasar perairan, sedangkan gillnet mungkin di dasar perairan juga, tapi cara pengoperasiannya berbeda. Mungkin seperti itu Pak. Oh gitu ya. Okey, tepuk tangan untuk kelompok U. Baik, untuk kelompok gillnet, apa itu dari aspek umumnya? Dari aspek kalau dari gillnet Pak, dia itu lebih efisiensi biaya Pak. Habis itu dia itu lebih murah, karena kalau misalnya pakai bumbu itu kan Pak, dia lebih mahal, banyak bahan-bahan yang mesti dibeli. Habis itu Okey, mungkin dah masuklah dalam aspek umumnya. Mungkin ada teman yang bisa membantu. Cepat. ada juga Pak. Terus Pak, kalau misalnya gillnet itu Pak, alat tangkap itu lebih selektif Pak. Habis itu dia potensi baconnya itu sedikit Pak. Terus dia itu dampak terhadap habitatnya itu cukup besar Pak. Terus dia itu Pak, resiko cost fisiknya itu lebih kecil Pak. Okey ya. Bagus ya, tepuk tangan lagi untuk kelompoknya. Okey ya, ni saya dah rangkum betulnya. Jawabannya dah ada. Tapi dari jawaban dari kalian itu dah masuk sini. Ya, sekitar 70% sudah tercakup tu. Bagus ya. Dan buktinya ada mengulang ni ya beberapa pelajaran yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini untuk perbandingan alat tangkap bubu secara umum. Inilah perbandingan alat tangkap jaring insang secara umum. Okey, ini sudah saya upload di learning. Mungkin untuk prinsip CCRF saya jelaskan ya. Saya kaitkan juga. Ini untuk bubu itu ada 10 dia yang berdasarkan CCRF yang di awal presentasi tadi ya. Kita sudah tampilkan, dan juga yang untuk jaring insang tu juga 10 dah saya kaitkan ya. Bisa kalian lihat juga ni. Jadi dari hasil diskusi kita Discovery Learning, kita sepakati bahawa bubu itu 90% lebih ramah lingkungan. Okey, tepuk tangan untuk kelompok bubu. Sedangkan kelompok gillnet juga lebih ramah lingkungan, tapi cukup ramah lingkungan 72% ya. Nah, ini penilaian ini tergantung masing-masing, tapi kita melihat lagi nanti kan apa lautan kita dinamis. Mungkin ini kalau mau tempatkan di Eropah itu beda lagi tingkat ramah lingkungannya, ataupun di wilayah Jepang. Ini karena kita Indonesia, jadi kita tetapkan segini. Okey, mungkin untuk meningkatkan energi kalian dalam materi ini, saya kasih tugas ya. Tapi tugas kelompok, tetap dengan kelompok masing-masing. Jadi kelompoknya itu dari alat tangkap, bubu dasar dan jaring insang yang kita pelajari hari ini, mana yang lebih baik dalam melindungi agar spesies hiu dan pari tidak tertangkap. Okey, kaitkan dengan CCRF. Untuk syarat dan ketentuannya sudah saya upload di e-learning. Kalian bisa baca kapan deadline-nya. Itu kalian bisa baca juga, dan jangan terlambat karena ini saya menilainya dari kerjaan individu tapi dalam bentuk kelompok. Okey, ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ada. Jadi materi hari ini saya rangkup berdasarkan dengan penelitian dan pengabdian yang terkait dengan penelitian dari saya sendiri itu. Jadi tidak terlepas dari lingkup kita. Jadi mungkin kalau ada lebih dan kurang, sama-sama kita perbaiki.
untuk ini bisa kalian lihat referensinya juga lain, ada saya cantumkan juga di RPS, itu bisa kalian akses di e-learning. Kalau nggak ada pertanyaan sudah cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.